Terima kasih Saudara Wahyu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya juga saya cukup senang sekali diundang pada acara siang kali ini karena momen-momen kayak gini sangat penting ya. Apalagi juga eh, kami yang bergerak di konservasi secara langsung itu butuh banyak dukungan dari teman-teman, misalkan dari Tiger Heart atau teman-teman yang lain. Dan harapannya ini bisa menjadi jaringan kita bersama untuk melakukan peningkatan upaya-upaya konservasi harimau di Sumatera khususnya. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen presentasi saya. Oke. Baik, sebelum memulai, tapi tadi saya sudah perkenalan ya. Barangkali masih ada yang mau ini mengontak saya, bisa kontak saya di email maupun nomor WA, nanti saya bisa chat kalau ingin tanya lebih jauh. Kemarin saya menerima TOR, Terms of Reference, atau kerangka acuan dari pertemuan kali ini untuk menyampaikan mitigasi konflik manusia dan harimau. Apa saja nanti yang akan saya sampaikan akan saya jabarkan nanti. Sebelum ke sana, nah saya cukup senang sekali karena ya teman-teman selama ini kan isu-isu lingkungan itu hanya sekedar sebagai gerakan moral. Ini beberapa orang saja yang peduli, kemudian hanya beberapa orang yang melakukan aksi secara langsung. Nah, harapannya teman-teman nanti akan menggelontorkan dari yang tadi gerakan moral ke gerakan sosial. Jadi ada aksi-aksi besar di kemudian hari. Nah, harapannya ketika sudah ada aksi besar, nah ada perubahan perilaku di sana. Jadi ini peran nanti teman-teman yang akan teman-teman lakukan ada di sini. Dan harapannya siang ini informasi-informasi penting bisa nanti teman-teman sebarkan juga ke tetangganya, ke keluarganya, atau peserta yang itu harapannya bermanfaat untuk mendukung upaya konservasi harimau maupun uh, kesejahteraan manusia pada umumnya. Nah, sebelum beranjak, nah nanti teman-teman tadi bisa berperannya seperti apa, peran langsung. Jadi kalau di Bengkulu sangat bagus sekali karena ada program Sapu Jerat, nah itu peran langsung untuk upaya pelestarian harimau termasuk saat ini. Jadi peran langsung teman-teman maupun peran tidak langsung. Nah, itu bisa jadi misalkan teman-teman ikut menyebarkan informasi misalkan melalui medsos, kemudian menginfokan ke tetangganya dan macam-macam. Nah, teman-teman bisa berperan di keduanya. Jadi teman-teman ada di domain irisan yang di tengah. Baik, ketika berbicara tentang apa sih konflik harimau dan manusia, ini baru, masih sangat fresh, masih sangat segar informasi ini 4 Juni lalu di Riau, di Kabupaten Bengkalis, Desa Sepahat. Nah, ini beritanya sebenarnya terlalu mendramatisir, jadi bukan diterkam memang karena kebetulan di situ ada semak-semak orangnya apa namanya panen getah, kalau bahasa Indonesianya karet ya. Kemudian ya harimau kaget mungkin menyerang. Nah, informasi-informasi ini ternyata sering apa namanya kami terima juga di Riau maupun di Sumatera pada umum. Nah, saya pengen, nah tadi karena nanti ada kabar, karena sudah dikabarkan dari panitia ada door prize, maka saya ingin bertanya. Nah, nanti bagaimana cara merespon pertanyaan ini? Silakan di kolom chat ketik angka Y mana yang paling cepat. Nah, oke. Okay. Pertanyaannya adalah, nah, ketika teman-teman menerima informasi seperti ini, mohon maaf menggema ya, mungkin di mute yang lain. Oke. Nah, ketika teman-teman menerima informasi seperti ini kan bukan di wilayah teman-teman. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan untuk mensikapi, menginterpretasi atau menanggapi informasi seperti ini? Nah, silakan di kolom apa namanya komentar. Nah, saya nggak bisa melihat kolom komentar. Ya. Oke, sudah nah, ada saya minta ini bantuan. gue. Ya, gue ini atas nama siapa nih ya? Oke, karena gue nggak ada, kita ke Bang Tri Prahyudi dulu. Ada dari Tri Prahyudi, Abang Jack dipersilakan.
Ya, yang upaya yang dilakukan adalah kontak dengan instansi atau pemangku kawasan, contohnya BKSDA atau pihak aparat kepolisian, agar tindakan masyarakat juga tidak salah dalam menangani konflik harimau. Itu aja. Itu aja. Ada tambahan? Ya, Ya mungkin kalau bagi tidak, itu aja yang cukup Mas. Baik, yang dijawab sudah cukup bagus bahwa memang kalau kita tidak punya otoritas, nah kita serahkan ke otoritas. Nah, otoritas biasanya membutuhkan suplai informasi dari kita yang kita selaku masyarakat yang mungkin kita punya CCTV quote unquote, kita punya telinga, kita punya mata yang bisa mendengar, melihat langsung atau tidak langsung. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu poin yang bagus dan penting. Tapi juga kita juga bisa berperan aktif yang lain. Misalkan kita bantu untuk mengedukasi masyarakat secara umum. Misalkan kita punya media sosial atau kita punya grup WA atau apapun. Nah, ketika menerima informasi seperti ini, kita bisa membuat mereka sedikit lebih adem. Jadi jangan biasanya kalau ketika masyarakat mendengar ini, mereka kan persepsinya negatif tuh terhadap harimau. Padahal belum tentu harimaunya yang salah, atau belum tentu juga manusia yang salah, atau bisa jadi karena faktor lain. Nah, itu yang harus kita edukasi. Misalkan dari judul beritanya diterkam harimau. Nah, bisa teman-teman luruskan. Ini sebenarnya bukan diterkam. Kemudian kenapa harimau terpaksa harus menyerang? Nah, teman-teman bisa edukasi. Misalkan harimau terdesak. Atau misalkan memang harimau melindungi diri. Atau orangnya yang salah. Atau seperti apa. Nah, itu bisa peran teman-teman. Nah, nanti akan saya jabarkan lebih lanjut bagaimana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi hadiahnya bisa meluncur ke tadi penjawabnya saya lupa namanya, mohon maaf. Siapa namanya? Mohon maaf sekali lagi. Ada Jack Prayudi Bang, ada Bang Tri Prayudi dari Bengkulu. Oke, Bang Tri Wahyudi dari Bengkulu. Baik. Ya. Nanti silahkan hadiahnya dari forum harimau kita silahkan bisa meluncur ke Bengkulu ya. Tapi begitu menerima hadiahnya jangan lupa disterilkan dulu. Kita nggak tahu. Oke. Masih pakai bukan maksudnya protokol COVID siap, ya. Ya, siap. Oke. Nggak, biar intermezzo aja, biar nggak ngantuk teman-teman. Karena jamnya jangan kritis ya. Jadi ketika kita berbicara tentang konservasi satwa liar, nah ini ada P20, sudah ada revisinya sebenarnya, bahwa ada 137 jenis mamalia, termasuk juga harimau. Nanti teman-teman bisa searching. Yang terbaru P106 kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa ke sana untuk melihat. Nah kemudian ketika kita berbicara tentang harimau juga ternyata dicanangkan sebagai spesies strategis nasional di P57 Menhut 2 tahun 2008. Artinya apa? Menjadi salah satu satwa yang menjadi target utama untuk peningkatan populasi di nasional. Nah itu kenapa pentingnya kita melakukan upaya konservasi harimau karena sana di level regulasi pun sudah ditekankan. Berbicara tentang konflik P48 ini menjadi kitab quote unquote kitabnya untuk mitigasi konflik P48 tahun 2008. Nah, teman-teman kalau ingin membaca lebih lanjut bisa eksplor ke sana, tapi intinya nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Materinya belum nah, sebelum kita di halaman. Mohon maaf, gimana? Materinya belum muncul di layar yang PPT-nya. Oh, mati ya? Iya, ada teman-teman yang banyak. Saya nggak tahu. Saya tidak klik stop sharing, tapi kenapa ini ya? Oh, oke. Tadi ya? Udah muncul lagi, Mas. Silakan dilanjutkan, Mas. Seperti ini. Ya. Tadi P20, saya kembali ke P20. Kemudian P57. Oke. Kemudian P48 tahun 2008. Nah, ini teman-teman bisa belajar ke sini. Nah, sebelum lebih lanjut, nah kenapa kita berbicara tadi harimau kenapa dilindungi? Karena cara hukum di Indonesia juga seperti itu, mendapatkan perlakuan khusus untuk sebagai satwa dilindungi nasional, prioritas nasional dan macam-macamnya. Kemudian di CITES, di perdagangan internasional pun termasuk ke Appendix 1. Jadi tidak boleh diperdagangkan. Nah, itu sudah masuk di tahun 2000. Jadi nggak boleh sama sekali. Apapun bentuknya tidak boleh diperdagangkan. Kemudian di IUCN critically endangered artinya kritis, satu tahap menuju punah di alam.
Nah, harimau juga menjadi bagian dari kekayaan alam Indonesia. Nah, kalau kita berbicara apa namanya daya tarik wisata atau kemudian daya tarik budaya, nah banyak yang menggunakan harimau sebagai simbol atau sebagai tujuan-tujuan khusus. Misalkan teman-teman saya nggak tahu di Bengkulu seperti apa, di tempat kami di Riau biasanya manggil harimau sebagai datu, artinya dituakan. Nah, itu menjadi simbol budaya. Terus kemudian harimau di alam jumlahnya juga semakin berkurang. Harimau berperan menjadi keseimbangan ekosistem dan tadi nilai pendidikan, budaya dan wisata itu menjadi penting karena adanya harimau. Nah, kalau eh, orang berbicara tentang hutan Sumatera, yang melekat di pikiran dia selain hutan tropis yang dia lebat, kemudian yang kedua pasti ada harimau. Nah, beda halnya ketika dia berbicara hutan yang ada di Papua. Pasti kalau orang tahu ya kan. Nah, itu nilai magicnya, nilai budaya atau nilai khas ikonnya akan beda ketika ada satwa seperti harimau. Nah, tadi critical endanger bersama dengan spesies yang lain, saya tidak ulas lebih lanjut. Nah, dari hidupnya ya kurang lebihnya masa hidupnya 10 sampai 15 tahun, terus kemudian kehamilan 100 sampai 108 hari. Anaknya bisa 1 sampai 6 ekor, tapi rata-rata 2 sampai 3 dari kamera trapping yang kami lakukan itu maksimum 4 pernah kami mendapatkan satu induk. Jarak antar kelahiran 22 bulan sampai 36 bulan. Nah, ini yang menjadi penting. Biasanya setelah harimau remaja itu kan dia menjadi transien. Nah, transien dia akan berpindah tempat. Mirip kita, posisi teman-teman sekalian lah. Rata-rata kan teman-teman ini ya, apa namanya, masih remaja. Jadi masih mencari kehidupan baru. Ada yang merantau, ada yang mencari pekerjaan, ada yang sekolah, kuliah. Nah, itu kan merantau juga tuh beberapa, walaupun ya beberapa masih di kotanya masing-masing. Tapi harimau juga demikian. Yang muda ini biasanya merantau. Nah, ini problemnya tempat tempat berpindahnya biasanya sudah diokupasi oleh manusia atau tidak terkoneksi. Jadi dia pas merantau, pas pindah migrasi, dia ternyata dia melewati kawasan-kawasan pendidikan manusia. Ya akhirnya ya orang menganggapnya sebagai konflik. Padahal sebenarnya dia ingin pindah lewat koridor yang nenek moyangnya lalui. Seperti itu. Pemangsaan ya, mangsa utamanya memang di mamalia besar, herbivore besar, misalkan kalau di Sumatera kijang, rusa sambar, babi hutan. Tapir ada ada beberapa studi yang menyatakan ada tapir, tapi ada beberapa studi yang menyatakan tidak. Oke. Nah, ancaman terhadapnya ancaman langsung perburuan perdagangan, konflik. Kenapa konflik penting dibicarakan? Karena ya banyak kematian harimau diakibatkan akibat konflik. Manusia balas dendam dan macam-macam. Ancaman tidak langsung ya penyusutan habitat, perburuan satwa mangsa, pengetahuan masyarakat yang rendah. Nah, ini yang sering salah kaprah. Nah, ketika masyarakat itu melihat jejak anjing yang saya silang, kelihatan ya. Biasanya mereka menganggap di persepsi mereka itu adalah jejak harimau dan mereka akan melihat itu sebagai konflik. Akan beranggapan itu adalah sebagai versi konflik harimau. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita luruskan. Ini pemahaman dasar bahwa kalau jenis-jenis kucing, kalau dia menapakkan kaki, nggak pernah kukunya dilihatkan. Kalau anjing dilihatkan. Nah, ini yang sketsa atas adalah sketsa tapak harimau. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Yang kiri itu yang langsung yang saya potret sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang bawah yang anjing yang saya silang. Nah, ketika teman-teman nanti mendapati informasi seperti ini, misalkan dari tetangganya atau dari siapa, teman-teman dikirim foto dari WhatsApp misalkan, kalau ada kukunya jelas confirm itu bukan spesies kucing. Nah, karena kucing sendiri sebenarnya hanya mengeluarkan cakar ketika dia memangsa sesuatu atau membutuhkan cakar untuk sesuatu. Kalau jenis anjing memang dia tidak bisa menyembunyikan cakarnya. Makanya beda antara tapak kucing dan tapak anjing. Nah, nanti teman-teman bisa luruskan tuh kalau begitu melihat yang ada kukunya ya udah itu jenis anjing Pak, Bu dan macam-macamnya. Teman-teman bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, berbicara tentang habitat, kalau kita berbicara habitat
Ada komponen biotik dan abiotik, terus kemudian ada interaksi dan reproduksi. Nah, kalau komponen biotik ada satwa mangsa, ada vegetasi, ada macam-macamnya. Nah, kalau satwa mangsanya turun, berkurang, ya harimau otomatis dia akan pindah mencari mangsa yang lebih banyak. Ya kayak kita. Nah, teman-teman kalau misalkan nggak dapat makanan setiap hari, teman-teman cari tempat yang ada makanan, yang ada ketersediaan makanan. Abiotik misalkan ada air, ada shelter, tempat berlindung, misalkan ada cerukan gua dan macam-macamnya. Nah, begitu juga dengan teman-teman, dengan manusia kita, kalau nggak ada tempat berlindung ya kita cari tempat yang ada tempat berlindung. Nah, harimau juga demikian. Jadi itu menjadi penting ketika kita berbicara konflik harimau. Karena nggak komponen biotiknya juga ketika komponen biotiknya buruk, abiotiknya buruk, ya harimau mau pindah. Nah, pindah ini biasanya ya kita harus warning. Pindahnya kalau nggak melintasi tempat yang ada manusianya ya hutan atau macam-macamnya berpotensi menjadi konflik. Interaksi antar harimau belum tentu ketika satwa mangsanya melimpah, airnya melimpah, ada shelter, harimau juga akan betah karena kalau tidak ada harimau yang lain, mereka akan ya ibarat mereka apa namanya selain teritorial, kemudian large home range, wilayah mempunyai wilayah jelajah yang luas, mereka juga butuh interaksi dengan harimau yang lain untuk reproduksi, untuk mempertahankan wilayah dan macam-macam. Nah, poin pentingnya reproduksi ya. Ketika mereka tidak dapat pasangan untuk kawin, untuk reproduksi, ya mereka cari tempat yang ada pasangannya. Karena itu menjadi naluri ilmiah bahwa mereka harus mempertahankan spesies mereka dengan cara ya bereproduksi supaya mereka tetap eksis di masa mendatang. Berbicara tentang landscape populasi harimau, nah ini landscape lama memang. Dulu masih ada sekitar 33 ya. Terus kemudian ini studinya Wibisono and Pusparini et al. Terus kemudian publikasinya Luskin, ada beberapa landscape penting yang memang harimau punya kesintasan populasi yang panjang. Karena adanya lebih dari 25 breeding females yang di beberapa tempat tersebut. Ya, salah satunya di Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan dan Bukit Bali Rejang Selatan. Nah, itu tempatnya teman-teman ya yang ada di Bengkulu. Nah, teman-teman mungkin lebih familiar dengan dua lokasi tersebut daripada saya. Saya hanya sekilas-sekilas saja ke sananya. Kemudian yang terbaru di 23 bentang populasi ada landscape besar, sedang, dan kecil. Yang besar warna merah ternyata teman-teman udah familiar, yang warna merah bagian tengah itu Kerinci Seblat, terus kemudian Balai Rejang Selatan dan Bukit Barisan Sirkum Tengah. Nah, itu tempatnya teman-teman. Jadi ternyata teman-teman berada di kawasan di kantong populasi harimau berukuran besar, lebih dari 70 individu. Nah, itu artinya apa? Ya teman-teman patut berbangga satu. Yang kedua menjadi PR bersama bahwa ya populasi besar ya tantangannya lebih besar juga karena bisa jadi perburuan lebih banyak atau potensi konfliknya juga lebih besar. Nah, itu menjadi PR bersama juga yang harapannya teman-teman juga bisa berjuang bersama kami. Nah, ada beberapa kasus juga harimau di perkebunan manusia, di kawasan manusia, perkebunan sawit, kemudian karet, perkebunan yang lain lah. Jadi harimau bukan hanya mendiami hutan primer, tapi juga ternyata harimau ada kecenderungan mereka mendiami kawasan-kawasan ekoton atau peralihan dua zona ekologi yang berbeda antara hutan sekunder dan perkebunan. Nah, biasanya mereka juga akan mendiami ke sana walaupun memang kepadatan populasi dan nilai tingkat huniannya lebih rendah, tapi ada potensi ke sana. Terlebih juga penyusutan hutan sebagai kantong habitat harimau cukup drastis setelah tahun 70-an. Karena menurut Margono et al. Lebih dari 70% hutan itu hilang di Sumatera kurang dari 25 tahun. Itu sangat drastis. Nah, pendekatan terintegrasi ya, mungkin saya akan percepat saja sesi ini karena ini lebih banyak membahas tentang ini. Pertama, regulasinya kita perkuat. Yang kedua, pengelolaan
dasar-dasar pengelolaannya kita perkuat, bisa better management practices, praktek pengelolaan terbaik, kemudian HCV di kawasan perkebunan, high carbon stock, ada koridor, program-program koridor, terus ada kawasan konservasi, kawasan lindung, terus juga bisa sertifikasi karena di kawasan-kawasan perkebunan misalkan dia mensyaratkan ISPO misalkan Indonesia Sustainable Palm Oil atau RSPO, LEI, FSC, atau juga di kawasan konservasi ada manajemen effectiveness tracking tools. Nah, ada juga yang pendekatan unik, itu ada cultural base dan religious base, itu ada fatwa MUI, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi, fatwa MUI perlindungan satwa liar, nah, itu ada fatwa MUI kebakaran hutan, nah, itu ada. Nah, itu harapannya juga menjadi salah satu platform untuk kita melakukan upaya penyadartahuan. Nah, teman-teman bisa pakai juga itu. Dan tentunya semuanya perlu awareness, penyadartahuan, kolaborasi, partisipasi juga, dan komitmen. Nah, ini beberapa contoh implementasi dari Better Management Practices, praktek-praktek pengelolaan yang lebih baik. Nah, kami pernah lakukan beberapa di PT Musimas, di Asian Agri, Sepertiga Subur, PT TBS. Nah, itu harapannya mereka akan menerapkan praktek yang lebih baik untuk 3. Pertama, konservasi lingkungan. Yang kedua, tentang aspek sosial. Yang ketiga, keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan. Misalkan tidak menggunakan pestisida dan macam-macamnya. Dan dia bisa mengakomodasi satwa mangsa harimau. Jadi kalau kita nggak pakai pestisida kan satwa mangsanya masih makan dengan aman. Nah, mereka akan tetap tumbuh dan macam-macamnya, dan harimau akhirnya tetap terjaga. Sosial juga demikian, mereka melakukan penyadartahuan masyarakat di sekelilingnya dan macam-macamnya. Nah, tentunya juga kita perlu kolaborasi. Nah, ada pemerintah, community, NGO, private sector. Nah, semuanya harus berkolaborasi karena kita nggak bisa bekerja sendiri berbicara tentang mitigasi konflik harimau dan manusia. Skip saja. Jadi pada dasarnya kita juga perlu informasi saintifik untuk mempelajari atau mengungkap apa yang belum terinformasi untuk harimau. Nah, ini untuk mitigasi konflik. Ini di site mitigasi konflik kami tahun 2014-2015. Kebetulan saya juga waktu itu sering monitoring di titik kamera ini. Ini di titik kamera trap yang sama, hanya waktunya berbeda. Jadi ada harimau, setelahnya ada pekerja. Dan ini terus. Jadi mereka overlap secara spasial. Kemudian beberapa temporal karena hanya selisih beberapa menit saja. Nah, bayangkan ini di beberapa tempat di Sumatera juga bukan tidak mungkin lagi. Ini ada di beberapa tempat di Sumatera. Nah, ini menjadikan potensi konflik yang lebih tinggi. Nah, ternyata juga terekam nih, berbicara tentang konflik sudah terekam jauh antara tahun 1978 sampai 1997. Setidaknya ada 140 manusia dibunuh. Ada 870 ternak juga dibunuh oleh harimau. Nah, ini menurut Nihus dan Tilson, trennya juga fluktuatif. Waktu itu trennya tinggi karena memang deforestasinya mulai ya. Tahun 70-an itu kan deforestasi mulai. Jadi harimau mulai kehilangan habitat, mau nggak mau mereka terpaksa menghuni habitat yang sama dengan manusia. Akhirnya mereka ya potensi konfliknya tinggi waktu itu. Kemudian menurun. Kemudian mulai naik lagi setelah tahun 97. Nah, ini presentasi kedua. Mulai tahun 2001, 2002, terus kemudian mulai naik lagi karena pembukaan habitat harimau, hutan semakin masif lagi. Nah, akhirnya potensi konfliknya tinggi. Nah, ternyata juga nggak semua provinsi yang terdeteksi konfliknya tinggi. Dan rata-rata yang terdeteksi konfliknya tinggi yang memang yang tekanannya juga tinggi. Misalkan di Riau, di Jambi, Bengkulu, Aceh, karena memang alih fungsi habitatnya sudah tinggi. Kemudian ini kisah sukses kami juga bahwa ya ketika kita berbicara mitigasi konflik kita harus tahu seperti apa perilaku
harimau yang ada di sana, seperti apa perilaku manusianya juga. Nah, di grafik sebelah kiri kanan bawah itu menunjukkan bahwa dari hasil studi ternyata overlappingnya di pagi hari maupun di sore hari. Nah, ketika harimau sudah mulai menurunkan frekuensinya, mereka mulai berpindah dari wilayah perkebunan ke wilayah riparian. Ternyata manusia malah datang untuk melakukan panen, melakukan pemupukan dan macam-macamnya. Nah, ini yang menjadi concern bahwa ya kalau ada harimaunya, kalau bisa dihindari waktu-waktu aktif di sebelum jam 9 atau setelah jam 9 atau sebelum jam 4 sore. Jadi kalau mau aktif, manen, mupuk dan macam-macamnya di tengah-tengah hari. Karena harimau biasanya mereka akan menghindar dulu ke tempat-tempat yang lebih aman. Maaf, saya minum dulu. Nah, upaya-upaya apa juga kita bisa lakukan penyadartahuan. Ada beberapa poster, nanti teman-teman bisa download. Poster ini menceritakan yang sebelah kiri menceritakan pas sudah terjadi konflik, nah harus ngapain saja. Indikasinya apa saja? Harimau memasuki pemukiman kah, membunuh kah, membunuh ternak atau memangsa ternak. Membunuh, hanya membunuh dan memangsa beda ya. Kalau membunuh itu hanya mereka mematikan saja tanpa memakan bagian tertentu. Nah, ini yang kemudian oleh masyarakat disalahartikan. Membunuh ya juga memangsa. Atau memang benar memangsa. Nah, memangsa bisa ada bagian tertentu yang hilang. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu kiat-kiat menghindari atau mencegah konflik harimau. Ini kalau tempat-tempatnya yang masih belum ada insiden konflik atau insiden konfliknya sudah lama, tapi di situ ada harimau. Nah, bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita berperilaku di tempat-tempat seperti itu? Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini ya berperilakunya ya kita jangan menyerupai satwa mangsa, terus jangan aktivitasnya malam. Kalau kita datang ke sana juga jangan sendirian, harus lebih dari satu orang, terus kemudian harus membawa senjata dan macam-macamnya. Nah, bagaimana kita menurunkan resiko konflik antara manusia dan harimau adalah kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di tempat tersebut. Nah, semuanya juga tentu berdasarkan informasi ilmiah. Jadi jangan, misalkan kita nggak tahu tuh perilaku harimau. Nah, harimau biasanya memanjat tuh mengambil madu kan bukan perilaku harimau. Nah, itu jangan disampaikan. Makanya kita pelajari dulu perilaku harimau seperti apa. Nah, melalui studi-studi yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau kita juga bisa melakukan studi atau dari hasil kegiatan kita, misalkan dari sapu jerat, kita bisa menggambarkan pola penjeratannya seperti apa. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kemudian. Nah, ini rotasi ketika kita melakukan upaya mitigasi konflik. Jadi ini selalu berputar ya. Sebenarnya 11-12 atau mirip dengan bencana alam. Ketika tidak ada konflik, kita ada di warna ungu. Jadi kita berada di level kesiapsiagaan. Jadi siap siaga. Jadi jangan sampai lengah. Nah, biasanya seperti itu tuh. Misalkan konflik 10 tahun lalu. Setelah 10 tahun tidak ada konflik, biasanya orang mulai lengah. Mereka mulai mengembalakan sapinya secara bebas. Terus ke kebun karetnya tanpa ada teman, tanpa bawa senjata dan senjatanya bukan senapan atau apa, tapi misalkan tanpa membawa tongkat, tanpa membawa parang dan macam-macamnya untuk menjaga diri. Nah, biasanya lupa tuh. Nah, itu akhirnya konflik terjadi lagi. Nah, warna kuning. Yang kalau udah warna kuning, konflik kita harus lakukan respon cepat. Nah, pemulihan. Kemudian kita lakukan pemulihan, trauma healing. Terus kalau bisa ada pengusiran dan macam-macam. Nah, pencegahan lagi ke level warna hijau. Sebenarnya yang sekarang COVID-19 juga seperti itu. Kita di level konflik di warna kuning. COVID-19 sekarang kan kita banyak melakukan tindakan-tindakan untuk menekan COVID-19 kan, corona ini. Nah, konflik harimau juga kayak gitu. Jadi sebenarnya 11-12 hanya prakteknya agak berbeda. Nah, berdasarkan P48, bagaimana konflik itu terjadi, tipologinya pertama, harimau terdeteksi di area penduduk. Nah, hanya agak beda ya ketika kita berbicara harimau terdeteksi di area penduduk. Nah, ini kalau kasus kami yang di Riau,
kalau di masyarakat asli yang suku Melayu, jumpa harimau mereka tidak menganggap itu menjadi masalah karena mereka menganggap itu sebagai datuk yang berkunjung, kakek mereka yang berkunjung, atau ada sesuatu yang salah di masyarakat, mereka introspeksi ke dalam. Tapi di kawasan-kawasan yang banyak pendatangnya, banyak tempat-tempat yang bukan orang asli, bukan orang tempatan, biasanya mereka kaget karena di kultur mereka sudah hilang tuh, di kultur mereka tidak ada pembelajaran tentang bagaimana kita menghormati harimau. Akhirnya mereka menganggap itu sebagai konflik. Nah itu yang ternyata banyak laporan-laporan itu justru di tempat-tempat seperti itu. Atau yang kedua, harimau menyerang ternak. Nah ini yang menjadi masalah karena sudah ada serangan harimau. Nah ini harus segera direspon. Atau harimau menyerang manusia, ini yang lebih parah. Atau yang keempat, perburuan harimau murni atau motif balas dendam. Jadi ada beberapa yang ketika ada level 1, ada deteksi ada tapak harimau, biasanya orang di kontak pemburu tuh karena diiming-imingi 500.000 atau 1 juta. Nah itu bisa jadi langsung lompat ke level 4 perburuan. Atau memang motif balas dendam, sapinya diserang, tidak terima sapinya diserang karena itu menjadi tabungan yang utama, ya balas dendam, menjerat harimau, menembak harimau dan macam-macam. Nah, bagaimana pencegahan konflik itu sendiri? Ya, kita melakukan pemetaan area potensi konflik, pemantauan dini, kemudian sosialisasi upaya pencegahan. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan nih, Tiger Heart yang ada di Bengkulu. Teman-teman bisa membantu upaya sosialisasi ini. Menjalankan upaya kegiatan pencegahan konflik. Sapu jerat bagus karena biasanya harimau yang terjerat dan dia bisa lolos kan cacat ya. Karena dia kehilangan salah satu kakinya, salah satu cakar tapaknya untuk berburu. Nah, biasa jadi itu menimbulkan konflik karena dia pertama dia tidak mampu berkompetisi dengan harimau yang masih sehat, masih full badannya. Atau dia sudah lemah nih, dia tidak bisa berburu karena kakinya hilang satu, lari sudah tidak kuat. Akhirnya dia ke tempat pemukiman manusia yang ada satwa ternak yang mudah diburu karena satwa ternak kan larinya tidak cepat misalnya, terus kemudian ditambat dan macam-macam. Kelembagaan multi pihak itu penting. Penanganan konflik juga pentingnya alur informasi kejadian konflik, respon konflik sendiri, penanganan masyarakat korban konflik juga penting. Jangan sampai salah, karena kalau salah masyarakat bisa menyerang balik, biasanya seperti itu. Penanganan harimau korban konflik juga penting. Misalkan harimau cedera, nah itu harus bertindak seperti apa? Ya kita perlu expert harimau. Kalau di Bengkulu ada dokter hewan Yanti, Mbak Yanti yang expert banget untuk penanganan harimau korban konflik. Pasca konflik, tetap penanganan masyarakat, penanganan individu harimaunya juga perlu. Kalau harimaunya direhabilitasi, terus rekomendasi upaya perbaikan dan pencegahan. Ini menurut P48. P48 juga menuliskan ini, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Sebenarnya sudah kami buatkan buku juga, buku panduan penanggulangan konflik. Nanti bisa teman-teman forum harimau kita kirimkan untuk dipelajari bersama. Jadi kita bisa klasifikasikan tuh, kalau warna hijau itu biasanya tingkat konfliknya rendah, warna kuning sedang, dan warna merah tinggi. Nah itu yang kolom kiri lokasinya di mana, terus yang kolom kanan korbannya seperti apa. Nah ini bisa teman-teman. Sebagai contoh misalkan di kawasan konservasi A1 dan A2 hijau semua ya, karena memang di kawasan. Kalau pun ada konflik di sana bukan konflik, tapi manusia yang salah karena masuk di kawasan habitat harimau misalkan. Nah, kemudian prinsip-prinsip penanggulangan konflik. Yang pertama, manusia dan satwa liar sama-sama penting. Manusia dan harimau sama-sama penting. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Ada beberapa persepsi, oh manusia yang didulukan dong, gitu. Kan kita sebagai yang utama di planet ini misalkan. Tapi kemudian dibalik, kalau secara adat manusia kan sebagai khalifah, sebagai yang harus mengelola di dunia ini. Nah, gimana kalau dibalikkan seperti itu? Nah, makanya tidak ada yang lebih penting. Jadi sama-sama penting. Kemudian site spesifik, setiap tempat beda. Jadi penanganan konflik di Riau mungkin beda dengan Bengkulu, mungkin beda dengan Sumatera Barat.
misalkan dengan pendekatan adat. Nah, kalau Riau pendekatan adat bisa dilakukan, tapi mungkin di beberapa tempat tidak. Atau dengan pendekatan apa? Pendekatan kekerabatan. Nah, misalkan kalau apa namanya suku A lebih dekat dengan harimau, nah itu bisa diterapkan di beberapa tempat. Kemudian tidak ada solusi tunggal, memang tidak ada harus satu, misalkan harimau harus dihilangkan tidak, atau manusianya harus pergi tidak, tapi bagaimana kita bisa integrate bersama. Kemudian skala lanskap, nggak bisa skala sepotong-sepotong. Misalkan terjadi di desa A, nggak boleh kita hanya selesaikan di desa A. Kita harus melihat lanskap lebih luas. Ternyata desa A bersinggungan dengan kawasan konservasi B. Kawasan konservasi B, habitatnya terganggu, maka harimau juga keluar dari habitatnya. Tanggung jawab multi pihak, jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Karena harimau menjadi warisan bersama. Kemudian kegiatan pencegahan di lokasi rawan antara lain misalnya pemantauan, sosialisasi. Terus kemudian masyarakat memelihara ternak mohon dikandangkan. Kemudian sosialisasi itu mengurangi perburuan. Nah, kalau perburuan tinggi, untuk mangsa sendiri ya harimau kurang mangsa. Atau tadi harimau kakinya putus ya potensi konflik. Terus poin ke-5 dan ke-6, penyadaran dan koordinasi itu penting. Nah, bagaimana kita ketika kita menerima konflik, nah informasi itu akan kita apakan. Nah, kita harus mengikuti dari hierarki yang ada di tempat masing-masing. Ke kepala desa, atau ke BKSDA, atau ke siapa. Nah, itu macam-macam ya, di setiap tempat beda. Kalau teman-teman bisa langsung menghubungi BKSDA akan lebih baik. Ke Taman Nasional atau KPH. Tapi kalau tidak, bisa ke kepala desanya yang nanti akan menghubungi ke pihak-pihak yang lebih berwenang. Nah, tentunya tidak semua konflik harus kita respon. Nah, ini yang tadi saya bilang, biasanya orang yang nggak tahu jumpa jejak anjing, dikiranya jejak harimau. Atau jumpa cakaran beberapa kasus itu yang lucu, cakaran tebasan dari orang berladang itu kan kadang nebas-nebas. Nah, itu kena batang kayu. Nah, mereka mengiranya itu cakaran harimau. Nah, itu ketika kita langsung respon, itu kan ya nggak harus seperti itu juga caranya. Makanya sebenarnya perlu orang-orang seperti teman-teman untuk bagaimana membantu untuk verifikasi data tersebut. Jadi ketika ada data, teman-teman bisa bantu untuk verifikasi, untuk klarifikasi. Misalkan teman-teman tahu tuh di situ kenal oleh masyarakat desa A, tanya dulu, benar nggak ini harimau? Jangan-jangan bukan. Atau jangan-jangan kami ada kasus lucu ketika ada kasus konflik harimau di wilayah A dekat Taman Nasional Bukit 30 di daerah Seberida waktu itu. Ketika masyarakat sudah merasa parno, nah mereka ketika berpergian malam, mereka menyorot lampu, mereka melihat kucing dari jauh, nyala matanya dikira harimau. Ada babi hutan, mereka sorot lampu kendaraan, nyala matanya dikira harimau. Nah itu waktu itu kami capek sekali, setiap minggu ada 2, 3, sampai 5, bahkan 7 laporan. Nah itu kan lucu. Kok sampai seperti, makanya harus verifikasi dulu. Jangan sampai tergesa-gesa. Bisa jadi teman-teman bisa verifikasi ke masyarakat, atau bisa pasang kamera trap, atau bisa macam-macamnya. Nah kalau confirm A1 itu ada harimau, terus kemudian ada serangan, ya harus ada penanganan awal. Nah biasanya penanganan awal ini ya harus disertai pihak berwajib, karena takutnya terjadi anarkis massa, atau kita tidak punya kapasitas atau kewenangan untuk pengusiran harimau, takutnya salah-salah. Ini harus penting juga terus penanganan lanjut kalau ada korban dan macam-macamnya, terus penanganan pasca konflik juga penting. Nah, penanganannya agak beda. Kalau resiko rendah, tindakan terhadap harimau yang warna hijau itu resiko rendah. Kalau resiko rendah, harimau cuman terdeteksi melintas sekali, ya sebenarnya tidak ada tindakan, atau patroli aja. Atau teman-teman menyebarkan mata dan telinganya ke masyarakat. Kalau jumpa harus laporkan, terus masyarakat harus
hati-hati ke kebun, terus jangan sendirian ke kebun, jangan malam hari dan sebagainya. Nah itu teman-teman lakukan untuk edukasi manusianya, masyarakatnya. Ya warna kuning, konflik resiko menengah. Nah teman-teman bisa membantu di patroli, atau penghalauan, rescue, translokasi. Nah ini biasanya pihak-pihak otoritas ya, BKSDA atau lainnya. Terus manusia edukasi, pengamanan manusia. Kemudian yang warna merah, konflik resiko tinggi. Nah ini baru ada rescue kah, translokasi, pemindahan harimau atau euthanasia untuk harimaunya. Masyarakat ada edukasi, pengamanan manusia dan ternak, ada kompensasi. Misalkan ternaknya dibunuh, berdasarkan pasal 8 ada kompensasi. Atau kalau beberapa kasus karena kompensasi susah, kami akhirnya penggalangan dana yang pernah terjadi di Pelangiran, donasi ke keluarga korban misalnya. Itu sangat ternyata cukup meredam emosi di masyarakat juga, bahwa ternyata masyarakat merasa dipedulikan walaupun mereka kehilangan anggota keluarga sangat disayangkan, tapi ya kita tidak bisa berbuat banyak karena kan harimau ya kita nggak bisa kendalikan kayak remote control, tidak bisa. Jadi dengan seperti itu mereka merasa dihargai. Nah ini opsi terakhir, harimau untuk ditangkap, opsi terakhir karena apa? Harimau juga nggak mau ditangkap. Ini video ya, teman-teman bisa lihat mulutnya harimau bernafas. Dia juga nggak mau ditangkap. Dia cuma ngeliatin aja. Oh saya nggak mau. Ya kan karena di sini rumah saya. Nah bagaimana ini ya manusianya yang harus beradaptasi. Anti perburuan juga penting ya tadi. Terus bagaimana skala lanskap? Ya kalau kita berbicara tentang alam harimau, ya memang kondisi sekarang ada perkebunan, ada perkotaan, pedesaan ya. Nggak bisa dipungkiri karena itu tidak terelakkan ya pembangunan. Nah, tapi harus menyisakan tempat-tempat yang ada harimaunya, yang bisa dihuni oleh harimau. Misalkan di kawasan riparian atau koridor yang menyisakan beberapa kawasan hutan. Karena harimau juga prefer ke tempat-tempat yang berhutan. Nah, ini contohnya kawasan riparian, kalau ada hutannya, airnya juga terjaga akhirnya. Satwa mangsa juga ternyata ada di sana. Mungkin ada di sana karena kebutuhan hidupnya tercukupi. Jadi ini penting juga. Kemudian edukasi ke masyarakat tentang harimau penting. Ini contohnya di Riau, Tiger Heart Riau peringati Global Tiger Day di tahun 2017. Nah, masyarakat juga akhirnya ketika melihat ini, oh iya, saya perlu berperan loh karena harimau bagian dari negara, bagian dari budaya. Bisa juga di tempat-tempat ini kita bantu untuk edukasi, pasang plang-plang, macam-macamnya, seperti ini contoh-contoh. Ya itu tadi penyampaian materi dari Bang Mas Arif, Mas Febri. Jadi selanjutnya kepada teman-teman, sudah beberapa masuk pertanyaan di chat. Saya pilih pertanyaan yang pertama itu di ini Pak. Pertanyaan dari saudari Marina. Kepada saudari Marina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai bagaimana tanggapan dari Bapak atas akan dibangunnya tol antara Bengkulu sampai dengan Lubuk Linggau. Apakah jika bangunan tol ini berlanjut, maka akan merusak kawasan wilayah dari harimau Sumatera? Apakah upaya apa yang harus dilakukan dari organisasi pecinta alam atau penggiat alam? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Langsung kepada Mas Febri, boleh langsung dijawab. Baik, pembangunan khususnya jalan, apalagi ini menjadi program nasional ya, ini kan pembangunan yang tidak terelakkan. Nah di Riau juga kami mengalami hal yang sama. Ada beberapa pembangunan yang dia membentang, memisahkan kantong-kantong habitat satwa liar. Nah
eh, ada beberapa solusi. Nah, karena itu pembangunan yang tidak terelakkan, biasanya mereka sudah deal dengan high level ya. Itu akan sangat susah untuk eh, kita gagalkan atau kita kurangi. Nah, tapi kita bisa adaptasi karena ada banyak pembangunan itu yang dia masih mengakomodir keberadaan satwa liar. Misalkan mereka masih menyisakan koridor penghubung, bisa underpass melalui terowongan. Jadi dibuatkan terowongan untuk perlintasan satwa atau apa namanya flyover. Jadi bisa di lewat atasnya uh, atau beberapa pendekatan lain. Yang kebetulan kami juga studi tentang keberadaan jalan dan kaitannya dengan pelestarian satwa liar. Misalkan kecepatan kendaraannya dikurangi, jadi masih memungkinkan satwa untuk berpindah atau hanya dibolehkan lewat jam-jam tertentu. Nah, tentu untuk advokasi seperti ini kan agak susah ya karena teman-teman uh, uh, jangkauannya mungkin agak terbatas menjangkau para pengambil kebijakan. Nah, tapi bisa saja disuarakan melalui media ya. Alhamdulillah di Riau ketika kami suarakan melalui media, kemudian kami dekati langsung para pengambil kebijakannya untuk kasus jalan tol Pekanbaru Dumai, akhirnya di Ketok Palu ada terowongan untuk gajah. Nah, tentu juga bukan hanya sekedar terowongan untuk gajahnya saja, tapi ada syarat lain. Misalkan di sekitar terowongan harus dipasang pagar supaya gajah tidak melintas melalui jalan tolnya tapi menggunakan terowongan. Terus juga pengamanan di sekitar jalan apa namanya di sekitar perlintasannya juga harus diperkuat. Jadi ada orang patroli di sana. Terus kemudian di sekitar terowongan juga diperkuat dengan pakan-pakan gajahnya. Kemudian juga dengan mineral salt lick ya, apa namanya garam-garam mineral untuk gajah menggarang. Nah itu bisa teman-teman suarakan. Ada banyak publikasi juga yang bisa mengakomodir koridor-koridor satwa. Nanti kita bisa berbicara lebih lanjut ke arah sana. Nanti bisa japri saja nanti bisa saya tunjukkan beberapa publikasi yang bisa mengakomodir itu. Tapi intinya jangan patah semangat karena ada potensi ke arah sana. Baik, cukup menjawab? Terima kasih, Pak. Ya. Menjabarkan. Boleh tanya, Mas? Ya Bang Jack. Langsung aja kalau di chat diketik agak panjang ya. Sebenarnya Tiger Head 10 ini kan sejak 2017 sampai dengan 2019 dan 2020 ini programnya sudah cukup banyak karena 2017 dan 2018 kita ada kegiatan sapu jerat yang sebenarnya seremonial bukan sekali dan tapi efeknya juga cukup bagus karena catatan saya yang mendata ada Mas Riki juga itu yang mendata di 2017 dari temuan kawan-kawan itu kurang lebih ada 80 dan terakhir di 2019 kemarin Tiger Heart juga terlibat di survei okupansi harimau untuk wilayah landscape BBRS Balai Rejang Selatan itu kurang lebih ada 80 sampai 90 jerat frame apa namanya sling baja harimau gitu. Sebenarnya kawasan BBRS ini cukup ke depan pasti konflik akan tinggi 10 tahun ke depan. Salah satunya juga pertanyaan dari Mbak Marina, ada jalan tol yang membentang dari kota Bengkulu sampai dengan Kepayang Lubuk Linggau dan Palembang. Kalau saya melihat beberapa peta jalur itu, salah satunya membelah landscape BBRS itu di hutan lindung Bukit Daun di Taba Penanjung itu buat terowongan, tapi yang landscape BBRS antara TWA Bukit Kaba terusnya HL Bukit Sanggul sama dengan TNKS itu saya belum ada petanya. Itu juga kemungkinan konflik akan terjadi tinggi. 2019-18 juga ada konflik walaupun itu masuk wilayah Sumsel di Empat Lawang yang lokasi
apa namanya jalan tol itu. Selain itu di kawasan Balai Rejang Selatan ini juga ada pengkaplingan atas izin eksplorasi tambang. Ada mineral batu bara, mineral emas, dan gas gas panas bumi. Yang kasus terakhir ini di 2019 saat survei okupansi dari Pagar Alam sampai dengan Semendo, yang termasuk kawasan landscape BBRS ini konfliknya tinggi gitu. Saat itu ya tim tim Tiger Heart ini masih melakukan survei okupansi, jadi agak-agak rentan. Cuman alhamdulillah tidak ada apa-apa. Cuman yang diperlukan sebenarnya kami berharap ada Mas Febri, ada kawan-kawan dari FHK, bagaimana kita bisa melakukan rutin patroli, karena dengan melakukan patroli sapu jerat dan melakukan riset khususnya manajemen konflik ini, kita bisa punya data ke depan bagaimana wilayah-wilayah konflik, karena kalau cuma menunggu adanya konflik pasti itu korban. Tapi kalau kita sudah melakukan upaya penanggulangan, salah satunya adalah patroli sapu jerat, terus ada memitigasi desa-desa yang rawan ke depannya, konflik di Bengkulu bisa menurun atau bisa kita tanggulangi gitu. Ini harapannya dari harimau kita bisa menyupport kita untuk patroli rutin, karena ada 5 regu yang aktif yang bisa yang rutin. Artinya itu yang kemarin ikut survei okupansi itu sudah siap sebenarnya untuk tinggal training berapa aja untuk bisa melakukan upaya patroli rutin itu. Silakan Mas. Ya. Terima kasih banyak informasinya. Ya saya cukup takjub dan senang sekali karena di Bengkulu ternyata Tiger Heart-nya cukup aktif, bahkan bergerak langsung ya, mengambil resiko. Nah itu juga teman-teman juga perlu perlu berjejaring juga, jangan sendiri, karena teman-teman ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu kan agak berpotensi resiko ya. Teman-teman perlu koordinasi juga dengan otoritas terkait, Balai Besar Konservasi, terus kemudian juga kepolisian. Nah jadi jangan kalau ada apapun nanti juga akan ada yang backup. Terus kemudian terkait dengan isu jalan tol yang ada di sana, kalau teman-teman tertarik, nanti saya juga kontak. Kebetulan beberapa desainer jalan tol itu saya punya channel ke sana. Kemudian beberapa teman, makanya kalau yang di Riau kami berhasil advokasi karena itu. Jadi karena kami kenal orangnya, kemudian kami berusaha racuni dengan pemikiran bahwa kalau dibangun ya ada konsekuensi karena ada satwa di sana. Nah itu kalau mau nanti kita bisa lebih aktif lagi. Setelah ini kita bisa kontak beliau untuk bagaimana kita mengadvokasi koridor yang ada di sana. Karena saya juga baru dengar ternyata ada jalan tol dari Bengkulu ke tadi ya Palembang teman. Begitu teman-teman. Nanti kita bisa tidak lanjuti itu bersama. Nah kami terima kasih banyak malah dapat masukan itu. Ya. Koneksi. Oke. Baik. Pertanyaan dari saudara Hari Prasetya. Izin bertanya, saya Hari Prasetya dari Tiger Heart Bengkulu. Manakah peran dan upaya yang sangat penting? Oke. Nah, perannya dari saudara Hari Prasetya, manakah yang peran yang sangat penting dalam mengurangi resiko konflik? Jadi semua peran itu sangat penting. Bahkan hanya sekecil kita menginformasikan ke pacar misalnya, yang punya pacarnya ternyata tempat tinggalnya dia ada kebun yang dekat dengan wilayah harimau. Jadi kita informasikan bahwa di tempatmu ada harimaunya, jadi kamu harus hati-hati untuk panen, jangan sendiri, terus minimal 2-3 orang, kemudian membawa tongkat, membawa senjata yang lain, terus kemudian selalu bersihkan semak-semak sehingga tidak digunakan untuk bersembunyi harimau, terus laporkan di kontak center A atau B. Nah itu bahkan selevel itu pun cukup penting. Jadi
kalau kita berbicara mana yang penting, semuanya sangat penting, tinggal bagaimana kita berkontribusi saja. Nah, kita mau dan kita aktif untuk berkontribusi. Begitu. Bentuk kontribusinya apa saja, tergantung kita di mana. Kalau kita tinggal di Jakarta misalkan, ya bentuk kontribusinya ya kita kampanyekan jangan beli daging rusa misalkan, karena daging rusa ya dari habitat harimau misalkan, atau apa yang bisa kita kontribusikan, atau kurangi penggunaan kertas karena kertas dipanen dari tempat-tempat yang mungkin bisa jadi habitat harimau. Begitu. Terus pertanyaan kedua dari saudara Joni Nainggolan dari TH Bengkulu, izin bertanya, konflik antara manusia saat ini bisa dikatakan sangat tinggi antara manusia dan harimau ya. Dikarenakan perburuan untuk perdagangan dan perburuan karena meresahkan. Dan ada juga tidak sengaja terjerat oleh jerat rusa jenisnya dan setelah itu habitat harimau dan sudah dikenakan perambahan. Hal ini tentu posisi teratas yang mengakibatkan konflik. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut di atas selain sapu jerat dan sosialisasi yang kerap dilakukan peran kelompok Tiger Heart dalam menjalin kerjasama stakeholder dan meminimalisasi hal ini. Baik, ini sebenarnya peran banyak pihak ya, karena kita berbicara tentang perburuan perdagangan, itu kewenangannya di otoritas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, atau Kementerian Kehutanan, atau Balai Gakum, atau kepolisian. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menjembatani ke arah sana akan lebih bagus. Terus kemudian kalau kita berbicara juga perburuan ya, peran selain otoritas dari Kementerian Kehutanan juga kepolisian juga bisa, karena satwa dilindungi undang-undang secara otomatis ranahnya ranah hukum ketika terjadi sesuatu yang merugikan mereka. Terus perambahan dan sejenisnya, nah teman-teman bisa melakukan sosialisasi secara langsung ya, ke masyarakat. Misalkan kalau mereka mau buka lahan, mau beli tanah baru ya, mereka harus lihat dulu posisi tanahnya di mana nih, posisi lahannya di mana. Atau mereka sudah terlanjur, ya bagaimana mensikapinya? Apakah dihabiskan secara keseluruhan? Apakah misalkan disisakan? Nah, biasanya kita harus sisakan. Terus kemudian kurangi aktivitas karena mereka berada di wilayah harimau. Nah, kemudian teman-teman, saya yakin ini generasi muda semua, teman-teman melek teknologi ya, semuanya tahu. Nah, teman-teman bisa sebarkan tuh melalui kampanye-kampanye. Biasanya kampanye yang cukup aktif bisa didengar, karena sekarang kalau medsos, teman-teman punya medsos, biasanya medsos corongnya lebih didengar daripada teman-teman zaman dulu ya, melalui surat kabar atau apa. Kalau media sosial ada sesuatu yang sekiranya sesuatu yang negatif, teman-teman publikasikan, biasanya yang merespon cukup besar. Nah, teman-teman bisa ke arah sana. Misalkan sapu jerat, teman-teman nggak harus sekali itu publikasinya, tapi berkali-kali. Jadi misalkan besoknya ada harimau atau satwa terjerat, teman-teman publis lagi berdasarkan teman-teman publis fotonya, terus kemudian teman-teman retweet atau repost, ada informasinya bahwa berdasarkan sapu jerat yang pernah kami lakukan yang hanya 1 bulan, kami menemukan 80 jerat. Nah, bayangkan kalau kami tidak lakukan sapu jerat di wilayah yang kecil tersebut, maka 80 jerat itu akan aktif. Nah, kalikan luas seluruh Bengkulu itu berapa? Nah, teman-teman bisa melakukan edukasi komparasi seperti itu. Atau teman-teman bisa melakukan, nah yang keren, pendidikan lingkungan. Ke desa-desa ada sekolahan nih, misalkan anak-anak SD yang kita tidak bisa pengaruhi orang tuanya, tapi ketika anak-anak SD tahu, siswa-siswa tahu, mereka bisa cerita ke orang tuanya. Siswa tersebut kasih PR tuh, ini kita kasih misalkan merchandise apa, tapi tolong ceritakan ke orang tuanya dong tentang harimau, tentang apa. Nah, itu penting. Jadi kayak model MLM, dari mulut ke mulut nggak apa-apa, tapi mulut ke mulut akan menyampaikan dari mulut ke mulut lagi, door to door lagi. Nah, itu efeknya akan besar. Memang karena tadi ya saya jabarkan di slide pertama, ini masih menjadi gerakan moral, efeknya belum terasa. Kalau sudah jadi gerakan sosial akan terasa. Contoh yang lain,
komparasi saja yang sekarang kasus kerusuhan di Amerika itu kan sebenarnya kasusnya memang pembunuhan, tapi ketika booming, nah semua orang merasa tergerak hatinya akan menjadi gerakan massal yang seperti itu. Nah harapannya akan seperti itu. Oke, semoga menjawab. Nanti kalau enggak silahkan di kontak saya lagi. Terus ada pertanyaan saya scroll up dari Zia Uzikri. Zia Uzikri. Izin bertanya, saya Zia dari THB. Upaya apa yang tim lakukan ketika kita patroli di lapangan demo yang terjerat? Sedangkan untuk memberi kabar kepada pihak terkait, lokasi tidak ada sinyal. Baik, karena tindakan intervensi menyentuh harimau ataupun berbahaya. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya peralatan, punya kemampuan pun, kemampuan bius nggak ada alatnya ya sama aja. Jadi kalau bisa ya kita harus sesegera mungkin laporkan ke ya, otoritas. Nah, makanya kalau sapu jerat itu kan penting kita memetakan lokasi di level perannya. Level sebelum berangkat kita harus tahu lokasi tersebut tercover sinyal apa. Misalkan IM3 atau SL atau Telkomsel. Sampai ke level mana. Kan kita bisa explore ke masyarakat. Kemudian kita bisa prediksi tempat-tempat yang kemungkinan bisa menjangkau sinyal, puncak bukit dan macam-macamnya. Itu bisa kita petakan di spasial. Atau kita bisa kerjasama bagi mereka yang punya HP satelit bisa menggunakan HP satelit. Atau sekarang bisa pakai HT. Teman-teman kerjasama dengan orang di sekitar. Nah, itu bisa. Nah, itu makanya pentingnya kegiatan perencanaan di awal karena itu. Nah, nanti supaya menanggulangi hal seperti ini. Oke, semoga membantu menjawab. Tapi tadi ya, poin pentingnya harus otoritas nih yang ini. Sama yang punya kemampuan. Atau yang sudah dimandatkan oleh otoritas. Karena kita sudah punya kemampuan. Kita dokter hewan, kita bisa bius, atau kita pernah berlatih bius, terus kemudian kita mendapatkan mandat dari otoritas, baru kita bisa. Karena itu bahaya. Ya. Terus pertanyaan lain, izin bertanya cara Oke. Dari saudara Surya, Tiger Heart ya, ini bukan Tiger Herat, Bengkulu, izin bertanya bagaimana cara agar kebutuhan manusia terpenuhi namun keberadaan satwa liar tidak terganggu. Nah, berbicara tentang kebutuhan manusia kita akan agak panjang sih. Karena kalau kita berbicara kebutuhan manusia, ada kebutuhan dasar, primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, masalahnya sekarang kan manusia banyak yang mengejar kebutuhan sekunder sama tersier. Contohnya, yang biasanya makan cukup dengan nasi dan lauk, sekarang minta aneh-aneh. Harus ada harus ada dessertnya, harus ada agar-agarnya, jelinya, harus ada apa. Nah, hal seperti itu contohnya. Jadi teman-teman, jadi manusia sekarang tidak hanya mengejar kebutuhan primer. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau hanya mengejar kebutuhan primer, mungkin daya dukung, daya tampung lingkungan masih ada. Nah, bagaimana supaya terpenuhi ya kita jangan sampai mengejar yang tidak perlu tadi. Jadi misalkan nih, kalau bertani biasanya orang kan rakus tuh. Kalau 2 hektar cukup, masyarakat pedalaman biasanya mereka kalau udah kenal brosur kendaraan misalkan motor, apalagi kenal brosur mobil, ya mereka wah 2 hektar akan cukup nih karena saya perlu kredit mobil. Nah, itu harus ditekan. Jadi jangan sampai itu terjadi. Ya memang semua orang kan pengen hidup yang lebih layak, tapi sebenarnya kan bukan seperti itu juga. Karena misalkan di sana nggak ada jalan mobil, akhirnya ketika masyarakat beli mobil mereka menuntut jalan. Itu yang nggak imbang. Nah itu, jadi kita harus utamakan dulu primernya, jangan sampai mengejar yang sekunder. Yang jalan tol tadi sudah, saya rasa. Terus saya scroll up. Oh ya, dari saudari Winda di IAIN Bengkulu. Nah, saya ingin bertanya bagaimana solusi agar tidak terjadi lagi konflik antara manusia dan harimau atau meminimalisir konflik tanpa melukai salah satunya agar tetap berjalan. Nah, saya rasa sudah terjawab di beberapa poin sebelumnya yang saya presentasikan bahwa ya kita konflik itu tidak ada solusi tunggal, tidak ada yang
lebih penting. Jadi manusia dan harimau sangat penting. Makanya kita kalaupun harus bercocok tanam ya melihat apakah itu habitat harimau atau bukan. Atau kalau kita harus beternak di kawasan hutan ya ternaknya dikandangkan, jangan dilepas liarkan. Begitu juga kalau kita melakukan kegiatan patroli sapu jerat misalnya, ya kita harus patrolinya lebih dari 3 orang, jadi bisa 4 orang, 5 orang, aspek safety. Kemudian kalau malam ya kita cari tempat bermalamnya juga jangan jalur satwa aktif. Misalkan kita temu banyak jejak tuh, nah kita bermalam di situ ya itu kemungkinan dilalui harimau juga tinggi. Terus kalau ada bekas satwa, bekas tulang-tulang bekas dimangsa harimau, kita bermalam di situ ya jangan. Nah, hal seperti itu ya. Jadi kita bisa kiat-kiat kecil seperti itu. Terus pertanyaan dari saudari Adinda Eka, masalah apa yang sering kali ditemui saat memberi pemahaman pada masyarakat sekitar daerah konflik dan bagaimana cara menghadapinya. Nah ini tadi kita berbicara mitigasi konflik, masing-masing tempat beda pendekatan. Nah, jadi masalah apa yang sering? Biasanya penolakan. Jadi masyarakat tidak terima, loh kenapa harimau yang menjadi prioritas? Nah, tapi kita lihat dulu, kalau beberapa kasus yang kami alami, ketika kita mendapat pertanyaan seperti itu, kenapa harimau yang menjadi prioritas? Bukan kami sebagai masyarakat, kami kembalikan. Nah, kebetulan beberapa masyarakat itu orang asli kan, kami kembalikan. Harimau kan menjadi bagian dari adat Bapak Ibu sekalian. Nah, mereka menjadi datuk, mereka menjadi pelindung desa dan macam-macam. Nah, akhirnya mereka mengiyakan, nah itu kembalikan. Nah, kenapa kami berupaya menjaga harimau supaya juga kami menjaga desa Bapak Ibu sekalian. Dengan desa Bapak Ibu terjaga, Bapak Ibu sekalian terjaga. Dengan harimau terjaga, hutan terjaga, air terjaga, ikan yang Bapak Ibu panen sehari-hari juga akan terjaga. Nah, hal seperti itu kita kaitkan. Jadi kita lihat dulu tempatnya di mana. Misalkan masyarakat pesisir, nah mereka ke laut memang, mereka jarang ke hutan tapi punya potensi konflik misalnya. Nah, kita harus menjelaskannya bahwa ya karena harimau sangat penting kaitannya dengan saudara Bapak yang ada di lereng gunung sana. Nah, kalau harimau tidak Bapak jaga ya mungkin Bapak bisa melaut, bisa mencari ikan di laut. Tapi bagaimana dengan saudara Bapak yang mencari makannya di tempat harimau? Kalau harimau tidak terjaga, kestabilan ekosistem tidak, ya akan terganggu. Begitu juga dengan hasil laut. Kan kalau hutannya terganggu, erosinya tinggi, pencemaran airnya tinggi, lautnya terganggu, ya Bapak tidak bisa memancing ikan di laut dan tidak bisa makan airnya. Hal seperti itu kita kait-kaitkan. Apalagi ya, nggak ada pertanyaan di chat Bang, lagi. Nah, ya, ada suaranya Bang? Aku udah ada. Ya, boleh. Nah, oke. Ya. Pertanyaan tadi Bang, yang dari Bang Soel udah terjawab ya? Sudah. Oke, mungkin pertanyaan tambahan dari saya sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya Bang. Mungkin saya nggak tahu ya tadi udah dijawab atau belum, tapi ini pertanyaan yang terkait media nih Bang. Tadi udah dijawab belum? Misalnya ada pemberitaan mengenai suatu konflik. Udah ada bertanya belum Bang? Udah ada. Belum. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu berita yang mengaitkan antara konflik manusia dan manusia dan satwa liar ya, apa saja ya, gajah di media, baik media sosial maupun media cetak, itu kira-kira kita seharusnya menyikapi itu bagaimana Bang? Untuk mengetahui itu apakah real ataukah hoax, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan nambah memperkeruh suasana Bang. Terima kasih. Itu di media massa atau media sosial? Media sosial sih Bang, yang sering kan media sosial. Oke. Nah, kalau media sosial gampang, siapa yang posting itu kita tanya saja. Nah, ini informasi dari mana? Nah, benar nggak informasi tersebut? Nah, kemudian teman-teman juga bisa cross check itu ke jaringan teman-teman. Biasanya kan
kalau udah harimau, ada posting harimau, kalau yang udah posting 3 tahun lalu kan kami masih ingat tuh, oh ini di mana sudah pernah diposting apa belum, nah itu bisa cross check lebih lanjutnya ke sana. Jadi jangan terima apapun bulat-bulat sebagai yang benar. Nah itu sih. Kalau medsos sih gampang, kontak aja adminnya atau siapa yang punya medsosnya itu. Atau ya tadi page screen atau apa, kirim ke jaringan kita. Begitu. Ya, Terus yang terpenting ini juga ya, kalau kita memang itu informasi real, nah kita kan harusnya punya database. Nah kita catat tuh di database ini informasi apa, misalkan 5W1H ya, ini apa? Misalkan harimau menyerang ternak, nah kita W-nya harimau menyerang ternak, kapan? Nah kan informasinya ada tuh, misalkan tanggal 1 Juni 2020, 1 Juni 2020. Di mana? Nah, di desa apa? Misalkan di Rejang Lebong atau apa, saya kurang ini familiar dengan Bengkulu, ya saya tahu ini Rejang Lebong atau apa misalnya. Terus kemudian siapa yang mengirim itu? Nama akun medsosnya. Akun medsosnya siapa misalnya? Ada Lambe Turah atau apa kan banyak. Nah itu. Nanti kalau kita klarifikasi lebih lanjut kan bisa. Nah itu penting juga tuh pihak otoritas dibantu database seperti itu. Biasanya kan mereka lupa-lupa ingatnya. Kalau kita bisa ingatkan mereka, Pak, berdasarkan catatan tahun sekian, ini database kami. Nah kami di sana ada konflik tuh. Nah Bapak harus apa gitu. Nah itu penting banget. Begitu. ya siap Bang. Mungkin kepada teman-teman silakan di chat, ada pertanyaan terakhir nih Bang. Karena waktu udah mau sholat, kita harus menyelesaikan meeting ini Bang ya. Jadi Izin bang. ada ya Bang Surya, silakan. Ya. Ini saya Surya selaku koordinator TH Bengkulu ya Mas ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira terkait patroli sapu jerat, bisa nggak untuk FHK membantu funding buat sapu jerat rutin di landscape BBRS? Mungkin kita mohon mohon bantuan gitu maksudnya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudara Surya. Ya. Baik, nah teman-teman seperti ini. Jadi ketika teman-teman punya mimpi, teman-teman kan harus membungkusnya itu supaya orang lain tertarik ya. Nah begitu juga FHK. Nanti teman-teman bisa melaporkan progres sapu jeratnya seperti apa. Baik itu laporan atau publikasi atau apa. Nah teman-teman bisa laporkan itu, kemudian teman-teman menanya balik ke forum harimau kita. Bisa nggak support dana? Nah biasanya itu akan lebih cepat daripada hanya daripada hanya langsung cepat meminta, tapi biasanya pingpong seperti itu. Kalau lupa ingatkan lagi, kalau lupa ingatkan lagi. Nah nanti saya juga akan di internal forum harimau kita juga akan menanyakan itu. Tapi terima kasih banyak, itu sangat menarik sekali karena teman-teman punya keinginan untuk melanjutkan kegiatan patroli sapu jerat. Baik. Ya Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bang dari saya. Sebenarnya pertanyaan ini tuh teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang masih berpartisipasi hingga sore ini, pertanyaan ini pasti kita hadiahkan satu baju Bang ya, satu door prize. Pertanyaannya harap disimak ya, silakan yang paling duluan silakan ketik Y di chat, nanti yang paling cepat. Tapi dengan catatan tidak ini ya, bukan yang sudah mendapatkan ya. Jadi pertanyaannya adalah, berapakah jenis harimau yang ada di Indonesia? Dan silakan sebutkan nama spesiesnya secara ilmiah. Kalau ada teman-teman, saya persilakan. Yang belum bertanya ya. Pada Bang Zia Uzikri, dipersilakan. Yang pertama yaitu harimau Jawa, kemudian harimau Bali dan harimau Sumatera. Untuk nama ilmiahnya kurang begitu paham gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, yang mungkin terima kasih Bang. Oke, Bang Zia sudah menjawab. Pada Bang Joni, udah nongol nih, saya persilakan.
menambahkan. Pertanyaannya berapa jenis dan apa nama ilmiahnya? Pada Bang Joni, dipersilakan. Oke, terima kasih Bang untuk kesempatannya. Yang pertama itu harimau Jawa, Panthera tigris sondaica, dan yang kedua itu harimau Bali, yang bahasa latinnya Panthera tigris balica, dan yang ketiga itu harimau Sumatera, Panthera tigris Sumatera. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Joni telah menjawab dengan benar dan tepat. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin disampaikan kepada rekan-rekan? Saya persilakan untuk meng-up-kan voice-nya. Silakan diturunkan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Dirasa sudah cukup, Bang Febri ya, Mas Febri? Saya ikut moderator. Kelihatannya forum harimau kita mau ada pertanyaan. Jadi karena ada hadiahnya ya tadi. Ya, itu tadi yang jenis itu sudah dari ya? forum harimau kita. Ya, dari forum harimau kita, Mas. Oke. Karena pertanyaan udah Hadiahnya sudah beberapa cukup dijawab. surprise-nya? Ya, nanti Atau kita saya diskusi. ajukan pertanyaan? Boleh, Mas, boleh. Boleh saya persilakan, Mas Febri, untuk mengajukan pertanyaan. Oke, tadi saya jabarkan di presentasi ya. Tadi kan kalau ngikutin presentasi pasti bisa ini. Nah, kalau kita berbicara tentang peraturan tentang penanggulangan konflik satwa liar, kita berbicara tentang Permenhub nomor berapa, terus tahun berapa. Nah, silahkan dijawab. Ya, kepada teman-teman yang lain masih ada dari Bang Jack selalu aktif. Mungkin kepada ada Alrik, ada Beberapa Permenhub aja kan Bang? Yayu. Iya, ada satu Permenhub nomor berapa, kemudian tahun berapa. Yang lain dulu Bang Jack. Kita persilakan ke yang lain dulu Bang Jack. Lanjut. Ya, ayo. Mancing aja. Yang lain ditunggu. Ya, tadi ditunggu, ayo yang lain silakan. Winda, tadi ada Winda. Saya coba menjawab dari ini Zia Mas. Oh, Bang Zia. Oke, silakan Bang Zia. Menurut ini sih ada PP 06 Peraturan 06 tahun 2018 kalau nggak salah ada juga gitu. Mungkin itu Mas. Gimana Bang Febri? Itu tentang perlindungan ini ya, jenis ya. Kalau tentang konflik Permenhub P48 tahun 2008. 2008. Oh. Oke. P48 Terima 2008. kasih. Ya. Oke. Karena hadiahnya belum. Ya, baik. Kemudian tadi saya menyebutkan ada tipologi konflik manusia harimau menurut P48. Ada 4 tipologi. Nah, itu apa saja ya? 2 aja deh, 2 tipologi. Nggak harus 4-4-nya dijawab. Di presentasi saya tadi. Saya persilakan kepada teman-teman untuk ketik Y di chat. Ada Bang Surya yang masih tetap stay ya. Oke, Bang Surya, saya persilakan. Berikutnya ngebet mau jawab nih. Makasih kesempatannya. Ada 4 tipologi KMH menurut P48 ya Mas ya. Salah satunya satu harimau terdeteksi di areal penduduk kalau nggak salah. 2 harimau yang menyerang ternak. Dan 3 harimau menyerang manusia. 4 tentang perburuan. Ya. Baik, hadiahnya bisa di-pack dan dikirim ke rumahnya saudara Surya. Nanti silakan kontak ke panitia. Ya, siap. Nanti kita pack langsung kirim. Ya, kepada teman-teman yang masih bergabung, ya saya persilakan. Yang belum sempat bertanya atau masih ingin menjawab. Masih ada?
boleh langsung di unmute-kan suaranya, boleh. Kalau tidak mau di chat, saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Surya. Oke Mas Pep, kayaknya sudah cukup diskusi kita Mas Pep. Karena teman-teman sudah saling memperhatikan. Nanti teman-teman yang ingin PPT-nya gimana Mas Pep? Boleh nggak kira-kira kalau ada teman-teman yang mau PowerPoint-nya? Boleh, nanti saya kirim PDF-nya ya. Ya, nanti saya kirim boleh PDF-nya, terus silakan di-chat. Ya. Ya, Baik. teman-teman yang mau filenya silakan nanti hubungin saya kembali. Dan yang mendapatkan hadiah door prize, saya ucapkan selamat sebagai pemenangnya. Tadi beberapa yang sudah bertanya dan sudah dijawab. Nanti panitia akan ngecek ulang. Dan kita akan kirimkan langsung hadiah berupa baju dari Forum Harimau kita. Mungkin cukup sekian ya Mas Pep dan teman-teman. Semoga ini bukan pertama dan terakhir kita diskusi. Kedepannya kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang lebih besar, bertatap muka, bahkan kita bisa menjalani kegiatan bersama-sama kedepannya ya Mas Pep ya. Iya. Ya, kalau dari saya sebagai moderator, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini, kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu dan kerjasamanya dari rekan-rekan sekalian. Saya cukup terharu, ternyata masih banyak yang peduli terhadap kelestarian harimau sebagai satwa kebanggaan dan warisan budaya kita. Tentunya mitigasi konflik harimau dan upaya konservasi bukan hanya tugas segelintir orang saja, tapi tugas kita bersama. Oleh karena itu, kita harus berkontribusi bersama dan menyebarkan semangat ini ke semua orang, supaya harimau tetap bisa eksis hingga anak cucu kita nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya pengen mengucapin terima kasih. Saya selaku koordinator Tiger Heart Bengkulu mengucapkan terima kasih banyak kepada Forum Harimau kita yang sudah memfasilitasi agenda kita hari ini. Terima kasih juga buat Mas Febri yang udah senantiasa hadir memberikan pemahaman serta materi. Semoga manfaat ini bisa bermanfaat lah intinya bagi kita semua. Terima kasih juga buat rekan-rekan dari semua aliansi, baik organisasi maupun mahasiswa dan yang lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan kesempatannya untuk hadir pada virtual ini. Terima kasih.